Selamat datang teman-teman di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke, pada video kali ini kita akan mengetahui perbedaan antara resin, akrilik dan juga kaca. Kenapa ada video kali ini? Karena banyak teman-teman yang menanyakan di kolom komentar di Instagram, di Facebook, di WA juga, serta di kolom komentar di YouTube, itu perbedaan antara ketiga material ini teman-teman. Nah, sebelum ke situ, untuk resin ini biasanya teman-teman kalau membeli resin itu rata-rata berbentuk cair, ya kan? Kalau ada di pasaran di umumnya itu berbentuk cair. Terus kalau akrilik itu yang ada di pasaran rata-rata lembaran teman-teman. Akrilik lembaran seperti itu. Terus kalau kaca itu juga lembaran atau juga bisa bongkahan. Nah, terus untuk prosesnya ya, prosesnya itu beda teman-teman. Ketiganya ini beda. Kalau yang kaca ini kan dipanaskan lalu dicetak teman-teman. Nah, kalau dari material tersebut dulu pertama ya, dipanaskan lalu dicetak. Akrilik ini akrilik hampir sama pemrosesannya dengan kaca. Nah, kalau resin ini yang paling beda sendiri, dia ini kan karena berasal dari getah, seperti pohon-pohon konifer itu kalau secara alami. Tapi perkembangannya saat ini kan sudah banyak resin-resin yang dibikin secara kimiawi, maksudnya nggak melalui dari getah pohon konifer, tapi sudah bisa diolah secara kimiawi murni kayak gitu. Ya walaupun getah itu juga diolah secara kimiawi, tapi material utamanya base-nya bukan dari getah pohon konifer. Itu sudah ada untuk saat ini teman-teman. Oke, nah kalau resin ini kan berawal dari cair lalu dibentuk teman-teman, gitu. Dan kalau dipanaskan, nah kalau dipanaskan itu resin ini kalau dipanaskan menjadi serbuk seperti tulang teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video kami yang sudah tayang, itu membakar resin itu hasilnya menjadi bubuk seperti tulang, seperti kita membakar tulang hasilnya seperti itu. Terus kalau akrilik ini kita bakar itu meleleh, dia kayak plastik teman-teman, meleleh. Nah kaca ini juga meleleh kalau kita bakar. Terus kalau kita drill atau kita lubangin, kita drill atau kita bor, akrilik ini bisa dibor, di drill bisa dengan cara mata bor seperti ini biasa bisa teman-teman. Resin juga bisa. Nah kalau kaca ini agak sedikit berbeda, kalau dibor dia pecah pasti kayak gini. Dia pakainya intan teman-teman, pakai intan dan lubangin bisa. Nah terus untuk menggunakan laser cutting, nah akrilik ini biasanya dipotong lebih mudah itu menggunakan laser cutting teman-teman, bisa halus laser cutting. Terus kalau resin ini itu kan karena biasanya bentuknya cair, jadi jarang yang dibikin lembaran. Dan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, kalau lebih efektifnya membuat lembaran kayak gini jangan pakai resin, karena resin itu kenapa dibikin cair itu lebih efektif jika langsung dibentuk seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman membentuk lembaran baru nanti akan dipotong-potong, itu alangkah lebih baiknya atau lebih ekonomisnya langsung menggunakan akrilik yang lembaran. Kalau akrilik kan macam-macam ketebalannya ya, ada 1,5, 1,2, terus 2, terus 3, 5, 7, 8, 9 sama 10 mili kayak gitu. Nah kalau kaca ini tuh dia seperti gel sih teman-teman, bukan gel sih, seperti itu loh, gulali. Kalau makanan SD gitu, entah anak itu gulali gitu, gula-gula gitu ya, hampir seperti itu, tarik gitu. Nanti kalau sudah kering kayak gitu persis proses kaca ini. Ini sebagai bayangan aja ya, ini kayak kita ngobrol-ngobrol aja sih teman-teman, gitu. Terus untuk warna, kaca ini juga bisa dikasih warna, semuanya bisa dikasih warna tergantung nanti pemrosesannya, begitu. Terus kalau kita gores ini, kaca ini agak sedikit nggak bisa digores ya. Bedanya itu begini, kalau kaca nggak bisa digores ya, bisa, tapi itu lebih sulit kalau ininya tidak keras, karena lebih keras kacanya jadinya ini nggak tergores. Tapi kalau menggunakan intan, karena intan itu adalah material paling keras, jadi dia bisa tergores. Nah akrilik ini juga bisa tergores nih, ini contohnya masih halus, kita gores, kelihatan tuh, bisa kan? Kalau ini nggak bisa tuh,
ini kan kotor ya, saya yang ini aja yang bersih ini. Bisa kan. Nah kalau resin ini bisa, ini kita gores tuh, kelihatan goresannya tuh ya kan, tuh ya kan, kelihatan goresannya teman-teman. Nah untuk pengaplikasiannya itu tadi salah satunya, kalau teman-teman ingin bikin lembaran yang nantinya dipotong-potong, itu lebih efektif langsung menggunakan akrilik. Kalau teman-teman langsung mau bentuk ya menggunakan resin aja yang cair, karena kan lebih fleksibel. Menggunakan cetakan apapun itu bisa. Cetakan kan tidak harus menggunakan silikon, bisa menggunakan plastik, tapi paling bagus memang menggunakan silikon teman-teman karena dia elastis gitu. Terus kalau kaca ini juga bisa menggunakan cetakan, tapi cetakannya itu biasanya berupa logam teman-teman gitu ya. Ini nggak bisa menggunakan cetakan yang dari plastik, nggak bisa karena suhunya lebih tinggi. Tidak bisa menggunakan cetakan silikon karena ini suhunya lebih tinggi, leleh pasti. Jadi harus menggunakan logam, cetakannya harus berupa logam begitu teman-teman. Terus untuk didaur ulang, kaca ini bisa didaur ulang, akrilik ini tidak bisa didaur ulang karena dia kayak plastik teman-teman. Kalau kebakar ya hasilnya kayak plastik kayak gitu. Kalau resin ini juga nggak bisa didaur ulang. Kalau udah pecah atau sudah gagal kering tapi bentuknya nggak sempurna, atau kering tapi bentuknya tidak sesuai dengan teman-teman, kan nggak bisa dicarikan lagi. Ibaratnya perubahan secara kimia yang satu arah gitu teman-teman, nggak dua arah. Kan ada kan yang bisa dua arah, contohnya teman-teman kalau ini segitiga perubahan struktur kimiawi itu kan ada. Contohnya kalau menyublim, terus menguap, terus membeku gitu kan. Kalau membeku itu kan bisa dua arah teman-teman. Dia setelah jadi air bisa jadi es lagi kayak gitu. Tapi kalau kayak contohnya kayu dibakar itu tidak bisa menjadi kayu lagi, sudah menjadi abu. Jadi ini cuma satu arah, ini juga satu arah, ini bisa dua kali, bisa didaur ulang gitu. Oke, seperti teman-teman yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, nanti akan kami jawab melalui video-video seperti ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman pertanyaan ini. Jadi kami di sini tidak menggurui, kami hanya menyampaikan apa yang kami ketahui dari pertanyaan teman-teman itu. Kami coba menjawab dengan apa yang kami ketahui. Jika masih banyak kekurangan, mohon masukannya karena kami juga masih belajar. Sekali lagi di sini kami mengajak teman-teman untuk berdiskusi bareng. Di sini kami tidak menggurui. Oke. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur dan selalu berjalan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.